Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau dialah orang yang merugi. Sudah panjang pembahasan ayat ini. Yang pertama tentang hukum membenci sunnah Nabi. Membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu pun sudah bahayanya bisa mengeluarkan orangnya dari Islam, alias murtad. Maka bagaimana orang yang mencela, yang sampai keluar celaan-celaan kepada Islam dari lisannya, maka kekufurannya lebih parah lagi daripada sekedar membenci dalam hatinya. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 65, Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian main-main, kalian mencela? La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Ayat ini sudah kita bahas sampai ke yang nomor 4. Nah, karena pentingnya ayat ini, yang keempat, kata beliau, Rabi'an, masalah kandungan ayat tadi, surat At-Taubah ayat 65, annal wajiba, bahwa yang wajib bagi setiap muslim, ihtiramu dinil Islam, memuliakan agama Islam, memuliakan ajaran Islam. Sekecil apapun ajaran Islam, hukumnya wajib dimuliakan. Wa adamu tanakkusihi, dan tidak boleh untuk merendahkan. Tanakkus asalnya mengurangi atau melecehkan, menghinakan ajaran Islam. Au intiqadu syai'in minhu, atau protes, komplain. Nah, tidak mau protes terhadap ajaran Islam. Li'annahu dinullah wa syar'uhu, karena itu adalah ajaran Allah dan syariat Allah. Fala yajuzu li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun, an yantakida, untuk membantah, untuk protes, hadaddin, terhadap agama ini, ajaran Islam ini. Au yatanaqqasuhu, atau merendahkan, au yatakallama fihi, atau memperbincangkan, ngerasani agama Islam. Bikalamin fihi tanakkusun, dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mengandung pelecehan, perendahan terhadap Islam. Wastihza, dan mencela, bersenda gurau. Wasikhriyah, dan menghinakan.
itu hukumnya haram. Fahadha huwal wajibu, maka inilah yang wajib nahwallahi azza wa jal, di hadapan Allah azza wa jal, wa rasulihi wa nahwa dinil Islam. Begitu yang wajib bagi muslimin terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap ajaran Islam. Apa itu? Ihtiram, memuliakan dan menghormati ajaran Allah azza wa jal. Yang keempat, khamisan, yang kelima, annahu yajibu ihtiramu sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taukiriha, dan wajib untuk taukir, sama memuliakan juga, wa ihtiram, sama dan ini ya, ihtiram, memuliakan, menghormati. Li'annaha, karena sunnah Nabi, kalamur Rasul, adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahya, dan ucapan Rasul itu wahyun. Ucapan Rasul itu wahyun. Minallahi azza wa jal, wahyu dari Allah azza wa jal. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau itu mengucapkan dari nafsunya, apa yang diucapkan beliau hanyalah wahyu yang diwahyukan. Fayajibu ihtiramu sunnati Rasulillah, maka wajib muslim menghormati, ihtiram, hormat kepada sunnah Nabi. Potong kuku, mencabut ketiak, potong kumis, pelihara jenggot, nah, dan lain-lainnya sunnah Nabi banyak sekali. Pakai baju dari yang kanan, melepasnya dari yang kiri, pakai sendal dari yang kanan, melepasnya dari yang kiri, masuk masjid dari yang kanan, keluarnya pakai yang kiri, masuk kamar mandi dari yang kiri, dan seterusnya. Itu wajib dimuliakan karena di situ barokah. Sunnah itu barokah. Maka barang siapa yang hidupnya di atas sunnah Nabi dengan penuh penghormatan, penuh keimanan, maka hidupnya barokah. Barokah itu banyak kebaikannya, banyak pahalanya. Karena sunnah itu bisa mencakup seluruh perbuatan, yang zahir dan yang batin bahkan. Sehingga perbuatannya bisa bernilai ibadah, bisa termasuk amal soleh. Wala yajuzu intiqaduha, maka tidak boleh muslim itu membantah atau komplain, protes dengan sunnah Nabi. Mengatakan saya enggak pantas pelihara jenggot, enggak pantas. Ini intiqad. Wal istihza, main-main dengan sunnah Nabi. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa berani protes dengan sunnah Nabi, nah, komplain dengan Nabi, faqad irtadda an dinil Islam, berarti dia telah murtad, keluar dari Islam. Dan kalau murtad itu dibunuh penggal lehernya dan tidak disolati karena bukan muslim. Beda dengan orang yang kena hukuman mati, kalau selama dia tidak murtad, maka dia tetap disolati, dirawat sebagaimana jenazah muslim. Tapi kalau ini yang diprotes apa tadi? Sunnah Nabi, ya. Memprotes sunnah Nabi, main-main dengan sunnah Nabi, bersenda gurau dengan sunnah Nabi. Orang berjenggot dipanggil mbek misalnya, orang bercadar dipanggil ninja-ninja. Kalau dalam rangka mencela, maka ini irtadda, murtad. Nah, kalau di negara Islam itu dipanggil dan diadili, disidang. Kalau betul-betul terucap dengan hatinya, dia dipenggal lehernya sebagai murtad.
Cuma kalau di Indonesia kan tidak memakai hukum Islam. Sadisan yang keenam tentang makna ayat atau kandungan surat At-Taubah ayat 65. Ihtiramul ulama. Wajibnya orang muslim itu memuliakan ulama. Li'annahum, karena para ulama itu warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu pewaris Nabi. Nah, wallahu rafa'a min sya'nihim. Allah itu mengangkat derajat mereka. Wa a'la, dan Allah meninggikan min makanihim. Kedudukan mereka Allah tinggikan. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Fahaula'i wal iyadzu billah. Maka mereka itu yang mencela para ulama, na'udzubillah, waqa'u fi hadhil jarimah. Nah, yang dianggap mereka ini orang yang duduk yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat dulu sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya di sini diterangkan, wahadhil ayatu, ayat yang mulia ini, ja'a fi sababi nuzuliha, sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65 ini, an jama'atan minal muslimin, bahwa ada sekelompok muslimin, kanu wazatun ma'an Nabi SAW, mereka berperang bersama Nabi, sudah berjihad bersama Nabi. Di ghazwati Tabuk, yaitu pada perang Tabuk. Fajtami'u, maka mereka berkumpul fi majlisin, mereka kumpul di satu majelis. Idun minhum, nah ini. Maka salah seorang di antara orang-orang yang duduk itu bicara. Bagaimana bicaranya? Ma ra'ayna, kami tidak melihat mithla qurra'ina haula, seperti qurra'ina haula. Qurra'ina haula ini para sahabat, ulama-ulama sahabat. Qurra' ini ulama sahabat. Arwabu butunan, mereka ini Rasul dan sahabat itu orang yang paling doyan makan, kata. Wala akdzabu alsinan, orang yang paling pendusta, lisannya paling dusta. Wala ajbanu indal liqa, paling penakut kalau ketemu musuh. Nah, ini celaan semua, ini celaan ya nuna yang mereka maukan, yang mereka tuju. Ya, yang mereka tuju dari ucapan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Mereka yang walaupun yang ngomong satu tapi di situ jamaah, maka di sini pakai haula, dihukumi sama karena yang lain diam. Kecuali seorang sahabat yang bernama Auf ibnu Malikin. Nah, ini langsung berdiri, engkau berdusta, kadzabta, walakinnaka munafikun, engkau adalah munafik. La ahbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan kabari Rasulullah. Faqoma, langsung berdiri. Dan ini sikap yang benar. Kalau ada di majelis itu ada orang yang mencela ayat atau mencela sunnah Nabi,
Misalnya di situ kiainya mencela sunnah. Orang berjenggot itu makin panjang, makin bodoh misalnya. Ada penceramah kayak gitu wajib berdiri, nggak boleh duduk di situ. Haram duduk di situ. Jadi ada sekian ayat di surat An-Nisa, Allah terangkan, wala taqudu ma'ahum, kata Allah, jangan kalian duduk bersama mereka. Nah, ini yang bicara satu, tapi kena semua karena yang lain diam. Kita kembali ke pembahasan nomor 6 tadi. Jadi yang dimaksud di tadi haula, mereka ini, ya, fahaulai, maka mereka ini, waliyadzubillah, mereka ini tadi yang ngomong dan yang lain yang diam tadi. Waqa'u fi hadhil jarimah, mereka terjatuh pada dosa besar ini. Apa dosa besarnya? Takallama hadzal rajul, orang tadi bicara, asyaki, rajul asyaki. Di sini kata beliau, takallama hadzal rajul asyaki, telah berbicara orang yang sesat ini. Faqala, orang yang sesat tadi mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina, saya tidak melihat seperti ulama-ulama kita ini. Wa yani bil qurra, dan yang dimaksud dengan qurra Rasulullah. Nauzubillah, ya. Yang dimaksud qurra di sini adalah Rasulullah. Yang katanya paling doyan makan, pendusta, penakut. Nah. Wa ashabu, yakni Rasulullah SAW dan sahabatnya. Wa yasmilu lafzul qurra, dan lafaz qurra di hadis ini itu mencakup al-waqtul ulama, mencakup mereka, mencakup ulama. Nah, karena qurra li'annahu kana fi dzalikal waqtu, fi dzalikal waqti alladhi yaqra'ul Qur'an yakunu aliman. Karena qurra pada masa Nabi itu orang alim, ulama. Nah, sekarang qurra itu pembaca, ya. Belum tentu ulama. Tapi kalau zaman dulu kalau dibilang qurra, nah itu ulama. Amma fi zamanil mutaakhiri, adapun di zaman akhir seperti zaman kita ini, faqad yakunul qari'u, banyak qari, pembaca, ya, la yafhamu syai'an min ma'anil Qur'an, tidak mengerti sedikit pun dari mana Al-Qur'an. Hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas bisa enggak jatuh satu huruf pun. Apalagi sekarang tahfidz sudah bermunculan, rumah belajar, pondok pesantren tahfidz. Nah, tapi begitu zaman akhir, dan ini memang tanda zaman akhir, tanda akhir zaman. Banyak orang pembaca Al-Quran tapi tidak paham maksudnya, tidak paham maknanya. Nah, wala yafqahu, dan tidak faqih. Nah, wa innama yujahidul qiraah faqat, dia hanya memperbagus bacaan biar viral. Makanya lomba-lombanya apa? Lomba musabaqah tilawatil Quran, ya. Apa artinya? Perlombaan baca Al-Quran, ya. Enak-enakan baca. Itu zaman akhir. Li'annahu fi akhir zaman, karena di akhir zaman yakthirul qurra, banyak pembaca Al-Quran, wa yakillul fuqaha, tapi fuqahanya sedikit. Beda dengan dahulu. Dulu qurra'nya sedikit, fuqahanya yang banyak. Amma fi zamanil awal, adapun di generasi pertama, kurun pertama, kurun Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal qurra'u humul fuqaha, qurra itu fuqaha, ulama.
Faqauluhu, maka ucapan orang tadi, rajulun syakiyun tadi, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula ay al-ulama wa hum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram radhiyallahu anhum. Dan yang mereka maukan ucapan itu adalah Rasul dan sahabatnya. Na'udzubillah. Wa yu'khadh min hadza, maka diambil dari ini, annalladzi yatanaqqasal ulama, bahwa orang yang li'anna hadza qala, karena orang tadi mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina, kami tidak melihat seperti qurra'ina. Wal qurra, dan qurra itu hum al ulama, mereka itu adalah ulama. Wa hadza yatanawalul ulama fi kulli waqtin, dan ini meliputi ulama setiap saat. Wal ulama lahum ihtiramuhum, maka ulama itu mempunyai hak wa ijlaluhum, dan dimuliakan. Li'annahum, karena ulama itu yahmiluna kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama itu membawa misi, visi menjelaskan kitab Allah dan sunnah Nabi dengan pemahaman salaful ummah, Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, para ulama itu orang yang paling dibenci umat, paling dimusuhi umat, tapi paling dibutuhkan umat. Berapa banyak orang keluar, ulama itu mengeluarkan manusia dari kebutaan hati menuju hidayah, dari kegelapan menuju cahaya, atas bimbingan para ulama. Nah, wa yahmiluna al-ilma, para ulama itu pembawa ilmu. Wa yablughunahu, dan menyampaikan ilmu ilan nas, kepada manusia. Fa yajibu ihtiramuhum, maka wajib bagi muslimin memuliakan mereka. Wa nabiyyu yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan orang berilmu itu orang yang mengerti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, itu alim. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu alim. Nah, mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti keutamaan bulan dibanding seluruh bintang. Bintang itu banyak, jutaan. Tapi itu masih di bawahnya apa? Bulan. Karena bulan itu menerangi dirinya dan menerangi alam. Beda dengan bintang, walaupun banyak, mereka cuma menerangi dirinya sendiri. Ya, nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, wa innal alima, sesungguhnya orang alim, yustaghfaru lahu, dimintakan ampun. Nah, walaupun orang yang sedang belajar, yang duduk di majelis ilmu seperti ini, juga dimintakan ampun. Oleh siapa yang mintakan ampun? Kullu syai'in. Coba, kullu syai'in, segala sesuatu. Hatal hitan fil bahri, sampai ikan-ikan di laut. Berapa juta, miliar ikan di laut itu. Memintakan ampun pada orang alim dan orang yang hadir di majelis ilmu. Kenapa? Ikan-ikan atau segala sesuatu faham tentang pentingnya ilmu. Mereka faham tentang pentingnya ilmu, karena yang membawa rahmah di alam ini hanyalah orang berilmu.
Contoh kecil misalnya, orang berilmu ngerti cara menyembelih. Kalau orang nggak ngerti, ada yang dimasukkan ke karung, dipukul. Ada yang makan anjing dimasukkan ke karung, dipukul. Menyembelih hewan-hewan sembelihan pun, kalau orang muslim, orang alim, orang mengerti, di bawah bimbingan syar'i, caranya paling menenangkan dari hewannya, sehingga hewan pun senang dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu sampai dimintakan ampun. Fal alimu lahu qudratun, maka orang alim itu mempunyai derajat mulia. Wal muradu al alimu bi syar'illah, dan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengerti syariat Allah. Bukan alim ilmu dunia. Kalau ilmu dunia setinggi apapun dia tidak mengangkat derajat. Sekarang para teknologi, kecanggihan teknologi itu rata-rata penemunya bukan orang muslim, bukan orang mukmin. Siapa mereka nggak tahu. Tapi orang yang ada ulama nggak bisa nyetel HP, nggak bisa main HP, nggak bisa nyetel radio. Ulama besar. Nah, Syekh bin Baz misalnya, ya. Siapa yang nggak kenal Syekh bin Baz, diangkat derajatnya, hidupnya dan meninggalnya Imam Ahlus Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bahkan yang takut kepada Allah itu dari hamba Allah itu hanya ulama. Nah, ini pentingnya ulama. Buat apa banyak manusia itu nggak takut pada Allah? Karena yang selamat hanyalah orang yang takut kepada Allah. Siapa itu? Ulama. Ulama ini orang yang mengerti tentang Allah. Sehingga orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling mengerti Allah, paling kenal dengan Allah. Kalau ulama, maka ulama itu hum ahlu khasyatillah. Ulama itu mereka adalah ahlu khasyatillah. Orang yang paling takut kepada Allah. Li'annahum ya'rifuna Allah haqqal ma'rifah, karena mereka itu mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Karena diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah itu satu, Allah di atas arsy. Nah, sementara banyak orang mengatakan Allah tidak bertempat. Allah ada tapi tidak bertempat. Ini keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, keimanan yang salah, yang menyimpang, karena bertentangan dengan ayat-ayat yang sahih. Nah, maka ulama itu yajlunahu wa yu'azzimunahu. Para ulama itu dimuliakan dan ditinggikan. Wa yuhsyaunahu. Wa kullama zada ilmul insan, maka semakin bertambah ilmu seseorang, zada khasyatuhu lillahi azza wa jal. Maka akan bertambah rasa takut seseorang kepada Allah azza wa jal. Jadi kita tadi ya, orang yang paling semangat beribadah kepada Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Maka tidak ada amalan yang terbaik selain daripada menambah ilmu. Karena dengan menambah ilmu itu akan menambah orang itu takut kepada Allah, asalkan belajarnya ikhlas karena Allah. Karena banyak orang belajar agama tidak ikhlas. Kata Rasulullah SAW, barang siapa menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, kemudian dia menuntut ilmu liyumaris sufaha, untuk mendebati orang-orang jahil, wa yusarrifu wujuhan nas ilaihi, dan untuk memalingkan wajah-wajah manusia pada dirinya, fannaru aula lahu, maka neraka yang lebih pantas baginya. Maka kita harus tata niatan hati kita ketika hadir di majelis ilmu karena takut kepada Allah. Karena kita ini bahan bakarnya neraka. Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya yang takut kepada Allah. Maka Allah katakan, fattaqun nar, fattaqullah haqqa tuqati.
Fayajibu ihtiramul ulama, maka yang wajib bagi muslimin mukminin memuliakan ulama wa tawqirihim, dan menghormati mereka. Faman tanaqqasahum, barang siapa merendahkan ulama, fa innahu yakunu dahilan fi makna hadhil ayah, maka dia akan masuk ke dalam ayat ini. Nabillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bersenda gurau, kalian mencela. Nah, itu yang ke-6. Sabian, yang ke-7, apa? Kandungan ayat ini. Surat apa? At-Taubah 65. Nah, ihtiramu umumil muslimin, wajib orang muslim itu memuliakan umumul muslimin. Umum itu ya umum. Afradan wa jama'atan, baik secara individu, pribadi maupun jamaah. Jangan mengatakan gak tahu umat Islam sekarang ini. Apa maunya umat Islam ini sekarang ini? Gak karuan, rendah, hina muslimin. Itu gak boleh kan. Itu lagi namanya Ahmad, itu namanya Ali, itu namanya Utsman, itu ifrat namanya. Jadi itu nggak boleh. Wajib menghormati muslimin. Banyak kan hadis-hadis kata Rasulullah SAW, la tabaghadu, ya. Kita lihat coba, ada hadis la tabaghadu. Nah, inilah. Dalam hadis yang sahih, minta yang terjemah apa? Ini ada. Oh, yang bawahnya enak tadi ya, Muslim tadi. Nah, hadis Muslim nomor 4648. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim ahbarana Jarir anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasud. Nah, biasanya hasud ini urusan dunia, urusan kerjaan, itu sumbernya ya. Hukumnya apa? Haram. Sampai supaya enggak saling hasud ini, kata Rasul, alimu ansabakum, kata Rasul. Pelajari nasab kalian, mana bapakmu, mana ibumu, mana pamanmu, mana bibimu, pelajari. Mana ponaanmu. Wasilu apa? Arhamakum, sambunglah silaturahmi kalian. Karena kalau ini lemah, ya, ngerti mana nasabnya, mana pakdenya, mana budenya, nggak paham itu, dan tidak nyambung silaturahmi, rawan yang kayak yang datang ini siapa ini, padahal ponaannya. Oh, saya yang di sana loh, karena miskin, nggak pernah kenal. Nah, dia sudah orang sukses, pamannya orang sukses. Sudah, saya tidak kenal kamu. Awas ya, kata anaknya, kata ponakannya. Nah, itu Pak D saya, adiknya bapak, kakaknya bapak ini ke saya sampai kayak gitu. Itu hasad. Hukumnya haram, kata Rasulullah SAW, jangan kalian saling mendengki. Wala tabawadu, jangan saling membenci. Wala tajassasu, jangan suka tajasus, neliti orang. Logo-logo mulai itu, nah itu dia nggak tahu ke sana, dikejar ke sana. Itu tajasus namanya, neliti orang. Artinya kalau nggak neliti berarti yang benar gimana? Cuek, gak usah ngurusi orang.
Orang mau ngapain jangan diurus. Nah, kan ngurusi orang itu namanya apa? Jasus. Apa hukumnya? Haram. Ini ayat hadis. Sahih ini Muslim ini. Wala tahassasu, jangan saling ngintip. Hasan ini merasakan maksudnya. Ya tadi hampir sama dengan tajasus. Cuma ini lebih halus. Neliti nemen. Aku ketok kamu kemarin ke timur, mau kemana kamu kemarin? Awas ya, kelihatan lagi. Kamu ini mulai gini-gini ya. Dan seterusnya. Tahassasu ini. Wala tanajasu, jangan kalian tanajus. Tanajus itu nipu. Biasanya suka ya, kalau contohnya para ulama bilang ada saudaranya lagi jual beli dengan orang lain, temannya jual beli HP misalnya, yang nawar, ini tak jual 1 juta ini HP. Oh enggak, aku mau 900. Terus temannya datang, ada tidak lah, mau dijual HP itu? Iya, mau tak jual. Dijual berapa? iki mang nawar 900. Aku maunya 1 juta. Wes aku 1.100.000. Nah, mau aku. Dia nggak beli, cuma ingin naikkan supaya orang ini mau gitu loh. Oh, ini aja mau 1.100.000. Ini nggak apa 1 juta. Ya, nah itu namanya apa? Tajasus, apa? Tanajasu. Itu memudorotkan temannya tadi, ya. Memudorotkan yang pembeli tadi itu. Itu tidak boleh seperti itu. Nah. Atau juga masuk nanti ke ini, orang masuk pasar mau jual ini lombok, panen lombok, mau dibawa ke pasar sini, Merongkal sini. Tahu nih ada pedagang pengepul lombok, tahu ini orang panen lombok. Pagi-pagi ibu ini bawa lombok, belum sampai pasar dicegat di perempatan sini. Nah, tak beli lomboknya. Karena kalau di sana sudah mahal. Nah, ibu ini nggak tahu harganya. Tak beli, misalnya harganya 40, harga di pasar 40, dia beli 35. Jadi dia beli di bawah harga pasar dengan cara nyegat orang sebelum nyampe pasar. Walaupun khilaf para ulama mengatakan kalau orang yang nyegat ini tidak melebihi harga pasar, itu boleh. Nah, tapi asalnya nggak boleh asalnya. Makanya khilaf kalau sampai yang bagus ya sudah di sana, lebih barokah. Nggak usah nyegat-nyegat. Ya, kalau ke rumahnya memang dikulak di rumahnya enggak apa-apa. Tapi harga itu nggak boleh seenaknya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah dari Rasul SAW, jadi hamba itu yang bersaudara. Saudara seiman. Saudara seiman ini lebih mulia, lebih baik, dan lebih abadi. Bisa sampai akhirat ini. Melebihi persaudaraan nasab ini. Belum tentu kadang kakak bersama adik tengkar, bermusuhan. Nah, yang senasab bertengkar, bermusuhan. Terus aku tak kesana aja punya saudara seiman. Nah, haddatsana Husain. Nah, di hadis lain di sini wala taqata'u. Jangan kalian suka mutus, saling memutus. Wes aku ndak ke sana. Kenapa? Yang sana ndak mau ke sini. Sama saja, ya. Sama aja. Wala tadabaru, jangan kalian tadabaru itu maksudnya memungkuri, membelakangi, ketemu melengos.
Kalau Syekh Utsaimin ini tadabaru ini masuk juga habis salam dalam sholat, karena habis salam dia maju di saat itu karena penuh ini rapat, maju malah habis salam maju, itu kan mengkuri orang di belakangnya. Nah ini tidak boleh, kena ayat, kena hadis ini. Terus yang benar gimana? Nyorot ya, mundur, jangan maju. Kalau maju melanggar itu, melanggar ini ayat tadabaru, membuat orang di belakang kamu. Walaupun yang melakukan hadis ini lebih jauh dari itu, ungkur-ungkuran sama saudaranya. Wala tabaghadu, tadi sudah, jangan saling membenci. Wala tahasadu wa kunu ikhwana kama amarakumullah. Sebentar, ada hadis yang ini nanti bisa hilang. Nanti ini bisa hilang. Akhir zaman hilang. Ketika kondisi manusia sudah, ketika Allah Subhanahu wa taala menumpahkan dunia ke manusia ini. Sampai ketika itu ada orang bawa emas di suwun untuk sedekah. Enggak ada yang mau nerima. Ketika itu manusia sudah enggak ada lagi yang namanya ini tahasadu, tabaghadu, enggak ada. Wis rukun kabeh kan. Karena sumber daripada pertengkaran sampai bunuh-bunuhan setiap saat sekarang ini karena harta. Nah, ada lagi hadis yang lebih dalam dari itu. Kita coba lihat, mungkin ada. Nah, di sini sama ya. Wala yabi'u, setelah wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian membeli di antara kalian terhadap tawaran saudaranya. Ada orang lagi tawar-tawaran, ditawar, ikut nawar, itu enggak boleh. Enggak boleh, itu haram. Mana dalilnya ini? La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi wana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim, akhul muslim. Muslim itu saudaranya ya muslim. Maka banyak khotib atau penceramah. Nah, bahkan ada yang menamakan ustadz saudara kita dari Nasrani. Nah kayak gitu. Orang Kristen dibilang saudara. Gimana itu? Tidak boleh. Muslim itu saudaranya muslim. La yadlimuhu, jangan mendolimi saudaranya. Wala yahduluhu, jangan merendahkan. Wala yadlibuhu, jangan digoroi. Apa digoroi bahasa Indonesianya? Jangan dibohongi. Wala yahkirahu, jangan direndahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini. Wa yasiru ila sadrihi, Rasul memberi isyarat ke dadanya salah marrat, 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Kemudian dilanjutkan masih dalam satu hadis, ini riwayat Muslim. Bihasbi mri'in minasyarri. Orang itu sudah termasuk berbuat jelek. Yahkira akhahu muslim, merendahkan saudaranya muslim. Coba di sini ditaruh di tengah. Di sini tadi jangan merendahkan, jangan menghinakan. Di sini orang itu sudah jelek kalau merendahkan saudaranya. Kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim pada muslim saudaranya itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, kehormatannya. Dirasani, saudaranya dirasani, digibai, itu haram. Kenapa kamu rendahkan dia? Dia orang ngaji enggak, orangnya kiri, fakir, miskin.
Nah, jangan begitu. Muslim itu tidak diukur dengan harta. Muslim ketakwaan itu bukan dilihat dari kondisi badannya, kurus, krempeng, ngeri-ngerian, kata orang berongkar, apa ngeri-ngerian, sakit-sakitan, mengi, apa mengi, direndahkan. Belum tentu yang seperti itu kemudian dia, karena ketakwaan itu di sini tidak diukur dari materinya. Nah, kembali ke materi tadi, ke pelajaran kita. Faminan yang ketujuh, wajibnya menghormati muslimin, ya. Berarti haram untuk apa tadi? Merendahkan. Tadi sudah kita baca hadisnya dari Muslim. Faminan yang ke-8, minal ujubi, termasuk yang mengherankan, annalladzi takallama fil majlis wahidun. Wah, orang yang bicara di majelis tadi itu satu orang. Wallahu ammamal hukma, tapi Allah meratakan hukum, kena semua. Faqala, Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum. Mana yang menunjukkan semua? Kuntum ini ya, kena semua. Tastansiun ini juga, ya. Padahal yang bicara satu. Jadi situ jamaah. Nusibal istihza ilaihim jami'an. Celaan di sini disandarkan oleh Allah kepada mereka semuanya. Limadha? Kenapa? Li'annahum lam yungkiru, karena mereka diam. Maka di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Anaknya makan pakai tangan kiri dibiarkan. Nah, istrinya keluar nggak pakai hijab dibiarkan. Nah, fa'ammahumul hukmu, maka oleh Allah diratakan hukumnya karena mereka tidak mau mengingkari. Li'annahum, kecuali Auf tadi ya, Auf bin Malik ya. Li'annahum lamma sakatu, karena mereka ketika diam alal mungkar. Nah, kalau diam terhadap kemungkaran, soru suraka, maka sekutu mereka. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, orang binasa itu orang yang enggak mengerti al-ma'ruf wal mungkar. Karena kalau orang itu mengerti ma'ruf dan mungkar, kalau ada kemungkaran, di situ ada pentas musik, nyanyi-nyanyi. Itu kemungkaran. Tempatnya mana? Di samping rumahnya, lagi mantu. Nah, kalau dia mengerti kemungkaran, kemudian dia ingkari, walaupun di samping rumahnya, maka dia tidak termasuk dosa dan tidak mendengarkan. Karena kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Ya, kalau nggak bisa, fabilisanihi. Kalau nggak bisa dengan lisannya, fabiqalbihi. Dia ngingkari dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman. Tapi kalau nggak ngerti kemungkaran dan ma'ruf, mungkar dan ma'ruf nggak mungkar, pentasnya di Jakarta sana, jauh di ujung barat. Dia senang, ridho adanya kemungkaran di sana, maka dia masuk surga. Mestinya dia harus ingkari kemungkaran kalau dia tahu. Nah, ma'afa ilil mungkar, kata beliau, maka mereka sekutu dengan pelakunya walaupun diam tadi. Walihada lamma angkara alaihim hadza syab, sehingga ketika ada seorang pemuda Auf bin Malik tadi, bara'a minal ithmi, dia berlepas diri dari dosanya.
Wa anzalallahu tasdiqahu, dan Allah langsung menurunkan pujian kepada Auf bin Malik tadi fi kitabi, di dalam Al-Qur'an. Wa ma haula'i, adapun mereka yang diam terhadap saudaranya yang ngomong tadi, falam yungkiru, mereka tidak mau mengingkari. Fadalla anna alladhi yahduru majalis al-kufri, ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menghadiri majelis kufur atau majelis bid'ah, majelis jelek misalnya, saya cuma hadir kok karnaval misalnya, itu kan kemaksiatan, kemungkaran. Apa mungkarnya apa? Asmani, mungkarnya apa? Rupanya satu, musiknya itu. Musik ini kata Imanul Qayyim, beliau bahas panjang lebar di kitab Ighathatul Lahfan, akhir-akhir kitabnya. Musik ini adalah homernya syaitan. Paling cepatnya memalingkan manusia dari zikrullah itu musik. Bahkan melebihi kecepatan minum khamr. Karena kalau minum khamr masih jalan dulu dari mulut turun ke bawah, baru orangnya kencak-kencak. Itu kalau ada musiknya. Kalau tidak ada musiknya dia nggak kencak. Beda dengan orang nggak ada khamr tapi ada musik. Itu langsung gerak dari jempol kakinya. Langsung gerak jempol kakinya, gerak-gerak. Langsung ke lututnya, naik ke badannya. Nanti langsung dia berdiri. Nah, yang panggung sana pakai khamr, yang panggung sini nggak pakai khamr. Nah, sana dengar musiknya sini, ini kan kalau dilihat dari jauh itu kan sama, persis. Maka musik itu haram. Allah berfirman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, itu musik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wal istihza bidin, karena barang siapa yang duduk di majelis kufur, majelis mencela sunnah, kiainya mencela sunnah tadi, nggak boleh duduk di situ. Wabir rasul, mencela rasul, wasahabah, mencela ulama, wala yungkiru, dan dia tidak mengingkari, yatana waluhu al-hukmu, maka dia kena hukumnya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina, ini ayatnya yang saya maksud. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat kami, ya, memperbincangkan, melecehkan ayat-ayat Allah. Nah, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mau bicara yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, kalau kamu dilupakan oleh syaitan, fala taq'ud ba'da dzikra, jangan duduk kalau kamu sudah ingat. Oh ya, enggak boleh ya duduk. Lupa aku tadi. Kalau sudah ingat, langsung bangun. Ma'al qaumidz zalimin, karena mereka ini orang zalim. Siapa yang dimaksud? Orang yang melecehkan agama Allah, ayat Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa qad nazzala alaikum, sungguh telah diturunkan oleh Allah pada kalian, bil kitab, di dalam Al-Quran, anna idza sami'tum, bahwa kalau kamu mendengar ayatillahi yukfaru, ayat Allah itu diingkari, ayat ini gak cocok misalnya, yukfar biha wa yustahza'u, dan dihina, ayat dihina, fala taq'udu ma'hum, jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mau bicara yang lain. Innakum idzan mithluhum, kalau kamu tetap duduk di situ, kamu seperti mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, ini ayatnya, dan sama dengan penjelasan tadi di atas. Innallaha jami'ul munafiqin, Allah akan mengumpulkan orang munafik, nah, wal kafirin, dan orang kafir, fi jahannama jami'a. Fadalla ala anna alladhi la yunkiru sabballah,
Maka ayat-ayat ini menerangkan bahwa orang yang tidak mengingkari orang yang mencela Allah, au sabbar Rasul atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sahabat atau mencela sahabat. Muawiyah itu apa misalnya? Nah, dia memerangi Ali misalnya. Dilecehkan. Sahabat ini ajaran Syiah. Atau bahkan mencela Abu Bakar, mencela Aisyah, ini Syiah. Au sabbadin atau mencela agama. Agama ini sudah enggak pantas lagi diterapkan di zaman kita. Au sabbal ulama atau mencela ulama, annahu yakunu mithla syabbi. Berarti sama. Yang duduk, yang diem, enggak berani ngomong, enggak berani berdiri, itu sama. Mithlasab sama dengan yang mencela, dengan kiainya itu sama. Sawaun bisawain, apa artinya? Persis. Ya, sama persis. Yang duduk dan yang ngomong itu persis. Li'annallaha, karena Allah nasabal ihtihza'a ilal majmu'ah, karena Allah menggabungkan, menyandar nasabah itu dinasabkan, digolongkan pencela semuanya ma'al mutakallim, ma'annal mutakallimi, ma'annal mutakallima wahidun, padahal yang bicara satu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini masih ada agak panjang penjelasan. Ini haramnya, bahayanya kita mencela sunnah Nabi, merendahkan Nabi dan para pewaris Nabi, para ulama. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.